Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai linked list. Setelah sebelumnya kita membahas tentang tumpukan dan antrian. Nah, jadi berawal dari tumpukan dan antrian kemarin ya. Jadi kita tahu bahwa kita tidak bisa menambahkan dan tidak bisa menghapus pada sembarang posisi. Nah, jadi tergantung pada ujung-ujungnya. Last in last out atau first in first out. Last in first out ya, atau yang first in first out. Nah, itu jadi untuk linear list itu kita dapat melakukan operasi penyisipan atau penambahan dan juga penghapusan atas elemen-elemennya pada sembarang posisi. Nah, dimisalkan ada 1500 item yang merupakan elemen dari suatu linear list. Nah, jika elemen ke-56 akan kita keluarkan, maka elemen ke-1 sampai dengan elemen 55 tidak akan berubah posisinya pada linear list tersebut. Nah, sedangkan elemen ke-7 akan menjadi elemen ke-56 dan elemen ke-58 akan menjadi elemen ke-57 dan seterusnya. Nah, jika kita sisipkan satu elemen pada posisi setelah elemen 41, maka elemen 42 dan seterusnya akan berubah posisi ke belakang. Nah, untuk menyatakan keadaan di atas diperlukan suatu konsep yang berbeda dengan konsep tumpukan atau antrian. Nah, yaitu konsepnya dipakai linked list. Jadi suatu cara non sekuensial yang digunakan untuk merepresentasikan suatu data. Jadi definisinya linked list atau one way list adalah suatu kumpulan elemen data yang disebut sebagai node, di mana urutannya ditentukan oleh suatu pointer. Nah, setiap elemen atau node dari suatu linked list terdiri atas dua bagian. Jadi yang berisi info tentang informasi elemen data dan juga next. Nah, ini link fieldnya atau next pointer field. Jadi berisi alamat dari elemen node selanjutnya yang dituju. Nah, berikut adalah sebuah contoh linked list yang terdiri atas 4 node. Nah, jadi ini ada 4 node yang berisi setiap node-nya ada info dan ada next. Nah, pada node keempat field next-nya berisi 0. Nah, artinya node keempat tersebut adalah node terakhir. Nah, untuk definisi yang kedua, jadi node-node dalam linked list tidak harus selalu digambarkan paralel seperti pada gambar di atas. Linked list pada contoh di atas dapat pula digambarkan sebagai berikut. Nah, untuk definisi yang ketiga, jadi catatannya ada dua hal yang menjadi kerugian dengan representasi suatu data dengan linked list. Jadi yang pertama, diperlukan ruang tambahan untuk menyatakan tempat atau pointernya tadi. Nah, yang kedua, diperlukan waktu yang lebih banyak untuk mencari suatu node. Nah, tapi keuntungannya operasinya del atau add-nya itu bisa dilakukan di mana saja. Hanya dilakukan dengan mengubah pointernya saja. Nah, jenis data yang berbeda dapat diberikan link. Nah, untuk operasi dasar pada linked list, jadi jika P adalah suatu variabel pointer, maka nilainya adalah alamat atau lokasi dari variabel lain yang dituju. Nah, operasi yang didefinisikan pada suatu variabel pointer adalah tes apakah sama dengan 0, tes untuk kesamaan dengan variabel pointer lain, menetapkan sama dengan 0, atau menetapkan menuju ke node lain. Nah, notasinya ada 3 notasi dasar, yaitu node P, info P, dan next P. Node P artinya node yang ditunjuk oleh pointer P. Terus kemudian info P berarti nilai info dari node yang ditunjuk pointer P. Next P hubungan atau link selanjutnya
dari node yang ditunjuk oleh pointer P. Nah, untuk operasi dasar sebagai berikut. Nah, dicontohkan info P sama dengan A. Nah, kemudian next P, nah maka ke node yang kedua. Info next P berarti yang C. Nah, untuk menghapus suatu node dari linked list atau remove ya, atau yang del ditumpukan, itu menggunakan prosedur free node. Jadi jika A adalah suatu variabel pointer, maka free node key akan menyebabkan node yang ditunjuk oleh variabel pointer key dihapus dari linked list. Nah, jadi key titik 2 sama dengan next P. Jadi key adalah next P, terus kemudian next P disamadengankan dengan next key. Nah, next key di sini adalah yang ditunjuk di tanda panah yang panjang itu ya. Jadi setelah key. Jadi next key disamakan dengan next P. Nah, maka akan dipotong jalurnya langsung ke setelah key. Maka yang node key akan dihapuskan. Nah, prosedur free node key, next key sama dengan available. Nah, maka selanjutnya info key titik 2 sama dengan 0. Nah, itu untuk meremove. Nah, sedangkan untuk menambahkan, menyisipkan suatu node ke dalam linked list menggunakan prosedur get node. Jika new adalah suatu variabel pointer, maka get node new akan menyebabkan node yang ditunjuk oleh variabel pointer new disisipkan ke dalam linked list. Nah, prosedurnya if available sama dengan 0, maka kemudian out of free space. Nah, jika tidak, dimulai get node avail, maka disediakan node baru. Terus kemudian avail itu sama dengan next avail. Next get node sama dengan 0. Nah, selanjutnya logika linked list pada array. Jadi jika tidak menggunakan logika linked list, pada umumnya dalam menginput data digunakan cara C sekuensial. Jadi awal ada A dan C, kemudian insert E, maka A C E, delete C A E, seperti itu. Jadi jika tidak menggunakan logika linked list seperti itu. Nah, karena menggunakan logika linked list, nah maka akan menjadi seperti itu. Nah, sekian adalah penjelasan singkat mengenai linked list. Untuk video penjelasan secara program akan saya kirimkan linknya di Molen. Nah, silakan disimak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.